Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai apa konsekuensi dari penyimpanan semua data dan informasi dalam cloud computing. Kelompok kami terdiri dari 6 orang, lalu terdapat 6 pokok pembahasan yang akan dibahas oleh kelompok kami, yang masing-masing akan dijelaskan oleh rekan saya. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai definisi dari cloud computing. Cloud computing merupakan seperangkat gabungan dalam teknologi komputer dengan pengembangan berbasis internet. Computing yang dimaksud sini merupakan teknologi komputer itu sendiri, sedangkan cloud yang dimaksud di sini jaringan internet. Lalu definisi kedua ada dari National Institute of Standard and Technology atau yang bisa disingkat NIST yang mendefinisikan cloud computing sebagai sebuah model untuk kenyamanan dalam mengakses jaringan on demand untuk menyatukan pengaturan konfigurasi sumber daya komputasi. Sumber daya komputasi yang dimaksud di sini merupakan jaringan, server, media penyimpanan, maupun layanan. Lalu pembahasan yang kedua yaitu karakteristik dari cloud computing. Karakteristik yang pertama yaitu ada on-demand self-service, di mana pengguna ini dapat menentukan sendiri kemampuan cloud computing yang dimilikinya tanpa harus diatur secara manual oleh para penyedia layanan. Lalu yang kedua ini ada broad network access, yang dimana tersedianya kemampuan jaringan dan dapat diakses dengan mudah melalui mekanisme standar, yang dimana para penggunanya ini hanya memerlukan jaringan dasar yang dapat terkoneksi dengan layanan komputasi maupun aplikasi yang dapat mendukung layanan komputasinya tersebut. Lalu yang ketiga ini ada research polling, di mana penyatuan sumber daya komputasi ini dilakukan oleh para penyedia layanan, yang dimana penyatuan ini diperlukan karena pada dasarnya pengguna dari layanan ini tuh tidak mengetahui akan ketersediaan lokasi dari layanan komputasinya tersebut. Lalu yang keempat ini ada rapid elasticity, di mana kemampuan komputasi ini dapat ditetapkan secara elastis, yang dimana proses keluar masuknya permintaan pengguna dapat dilakukan secara otomatis. Lalu karakteristik yang terakhir yaitu adalah measured service, di mana sistem cloud computing ini secara otomatis mengawasi dan mengoptimalkan penggunaan sumber dayanya yang nantinya akan memberikan hasil yang transparan terhadap pengguna maupun penyedia layanan komputasinya tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini ada layanan dari cloud computing itu sendiri. Berdasarkan dari jenis layanannya, cloud computing dibagi menjadi 3. Yang pertama ada software as a service atau SaaS. Layanan ini dari cloud computing di mana pelanggan hanya menggunakan software atau perangkat lunak yang telah disediakan oleh cloud provider itu sendiri. Contoh dari layanan SaaS ini adalah sosial media yang kita gunakan sehari-hari. Lalu yang kedua ada platform as a service atau PaaS. Layanan ini dari cloud computing di mana pengguna dapat membangun aplikasi yang mendukung ke dalam infrastruktur cloud computing dan dengan menggunakan bahasa pemrograman, sehingga aplikasi tersebut dapat berjalan pada platform yang telah disediakan. Contoh penyediaan layanan PaaS ini ada Amazon Web Service, Windows Azure, dan Google Apps Engine. Lalu ada layanan yang ketiga, ada infrastruktur as a service atau IaaS. Layanan dari cloud computing ini di mana pengguna bisa menyewa dan menetapkan ketersediaan perangkat keras atau infrastruktur IT, di mana pengguna bisa menyewa seperti unit komputasi atau CPU, memori atau RAM, penyimpanan data atau storage, bandwidth, processing, networks, dan layanan yang lainnya. Contoh penyediaan layanan AAS ini ada Amazon Elastic Compute Cloud, Rackspace Cloud, dan Windows Azure. Next. Nah, setelah kita mengenal layanan-layanan dari cloud computing itu sendiri, di sini ada cara kerja dari cloud computing itu sendiri, dapat dilihat dari gambar sebelah kiri. Nah, untuk mengakses cloud itu sendiri, kita bisa mengakses melalui web browser. Cloud computing di sini bekerja secara client service, di mana web browser menyediakan servis berbasis aplikasi dan semua layanan pengguna data, yang mana kita bisa menyimpan data di web browser tanpa harus menyediakan hard disk yang berkapasitas besar pada perangkat kita untuk menyimpan data. Begitu juga dengan program aplikasi seperti Office 365 atau aplikasi yang disediakan oleh Google. Di sini kita mengambil contoh dari cara kerja dari Google Drive. Setelah kita mengakses Google Drive melalui web browser, sebelumnya kita harus memiliki akun terlebih dahulu untuk mengakses Google Drive dan dapat login melalui perangkat yang kita gunakan. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya ada konsekuensi jika data disimpan di cloud computing. Terdapat dua konsekuensi, yakni dampak negatif dan dampak positif. Di sini saya akan menjelaskan bagian dampak negatif. Next. Yang pertama ada theft of information, merupakan tindakan pencurian informasi. Data atau informasi yang kita simpan di aplikasi dengan menggunakan teknologi cloud computing sangat rentan dengan adanya penyadapan data. Hal ini dikarenakan data tersebut disimpan pada server yang terhubung dengan internet, sedangkan jaringan internet itu sendiri dinilai rentan dengan penyadapan. Yang kedua yakni loss of privacy, merupakan keadaan di mana data kita hilang karena beberapa kemungkinan. Terdapat dua kemungkinan yakni satu, human error. Penyebab data kita hilang berasal dari kesalahan kita sendiri. Yang kedua, serangan virus. Virus bisa merusak komputer dengan mengunci file yang kita miliki sehingga kita tidak bisa mengaksesnya lagi. Next. Yang ketiga ada damage information, merupakan suatu kondisi di mana data yang kita simpan melalui jaringan internet ini bisa rusak. Hal ini terjadi karena jaringan dari internet sendiri itu terganggu dan menyebabkan data menjadi korup. Yang keempat, disrupt service, merupakan suatu gangguan yang berasal dari alam, misalnya saja cuaca atau hujan lebat dan angin kencang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selain konsekuensi negatif yang mungkin terjadi, terdapat juga dampak positif yang akan kita dapatkan. Di antaranya yakni yang pertama dapat menghemat biaya. Cloud computing ini dikatakan dapat menghemat biaya operasional karena kita tidak perlu membutuhkan perangkat tambahan atau infrastruktur tambahan, misalnya software atau hardware. Contohnya yakni multi-core server, storage, dan lain-lain. Nah, lalu kita tidak perlu investasi di muka dengan jumlah yang besar untuk biaya infrastrukturnya. Kita hanya cukup membayar layanan cloud yang kita gunakan saja, sehingga akan jauh lebih murah. Lalu kita juga mendapatkan pengurangan biaya pemeliharaan dan sumber daya. Pemeliharaan di sini dimaksud kita tidak perlu mengeluarkan biaya pemeliharaan untuk infrastruktur tambahan itu tadi. Dan yang untuk sumber daya ini maksudnya perusahaan atau suatu instansi itu bisa menekan kebutuhan akan personal TI ahli dan terlatihnya itu untuk ahli manajemen TI. Dan dengan memakai layanan penyedia cloud, maka pengelolaan manajemen TI ini itu bisa dilakukan oleh pihak penyedia layanan. Yang kedua yakni kapasitas untuk penyimpanan itu cenderung lebih besar. Jadi layanan cloud computing itu menyediakan fasilitas untuk kita dapat menyimpan banyak data di dalamnya. Terlebih lagi jika kita itu menjalin suatu kerjasama dengan si penyedia layanan cloud, maka kapasitas yang akan kita dapatkan itu bisa juga semakin besar. Lalu dampak positif yang ketiga yakni data yang kita simpan itu bisa kita akses kapan saja dan di mana saja. Jadi kita cukup menyiapkan device atau perangkat, misalnya kita menggunakan smartphone, PC, laptop, atau tablet, dan hanya perlu ke tempat yang punya jaringan internet, maka kita sudah bisa dengan mudah untuk mengakses data atau informasi yang disimpan pada cloud computing. Dan selanjutnya yaitu data yang kita simpan itu mudah untuk di-upgrade. Jadi hanya cukup login ke server kita, maka kita bisa dengan mudah untuk langsung memperbarui data atau informasi di cloud computing. Dan secara otomatis pula pembaruan tersebut juga akan tersimpan. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Tokopedia, Telkomsel merupakan salah satu perusahaan provider yang juga mengalami kasus kebocoran data. Telkomsel sendiri merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi dengan sistem GSM. Terdapat alasan mengapa banyak orang menggunakan Telkomsel sebagai kartu perdana, yaitu sinyal yang dimiliki oleh Telkomsel berada di mana saja, sehingga membuat kecepatan internet yang dimiliki oleh Telkomsel menjadi lebih cepat daripada provider yang lainnya. Dan alasan mengapa Telkomsel seringkali bekerja sama dengan pemerintahan adalah karena saham yang dimiliki oleh Telkomsel sebanyak 65% adalah milik Telkom Indonesia, dan Telkom Indonesia merupakan BUMN Indonesia yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Next. Peran dari pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sangatlah dibutuhkan ketika adanya kebocoran data pada cloud computing. Yang pertama adalah peran pemerintah, yaitu bagaimana tindakan pemerintah dalam menentukan kebijakan yang nantinya akan berpengaruh terhadap keamanan privasi seseorang. Yang kedua adalah peran dari perusahaan, yang nantinya bagaimana perusahaan tersebut dapat menciptakan sebuah ide yang berguna untuk memberikan keamanan yang ketat pada layanan cloud computing seperti pada perusahaan Amazon dan Google. Dan yang terakhir adalah peran dari masyarakat yang diharapkan untuk tidak memperluaskan privasi orang lain karena akan mendapatkan ancaman pidana seperti pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 45 Ayat 3 yang berintikan bahwa siapa saja yang menyebarkan data informasi pribadi dengan sengaja maka akan mendapatkan pidana penjara paling lama selama 4 tahun dan atau denda paling banyak sebesar 750 juta rupiah. Next. Selanjutnya ada studi kasus. Kelompok kami mengambil studi kasus yakni bocornya data pribadi Denny Siregar yang muncul dalam berita
CNN Indonesia pada Sabtu 11 Juli 2020 yang menjelaskan bahwa data pribadi Denny ini dikirimkan melalui direct message dan disebarluaskan oleh akun Twitter @opposite6891. Penyebab dari bocornya data Denny adalah terdapat FPH yang merupakan karyawan outsourcing di Grapher Telkomsel Rungkut, Surabaya, Jawa Timur yang tidak memiliki izin akses untuk membuka database Telkomsel, tetapi pelaku berhasil membobol database tersebut. Data pribadi yang tersebar terdiri dari nama, alamat, NIK, kartu keluarga, dan jenis OS atau operating system yang dipakai oleh Denny. Tindakan yang ditempuh oleh Telkomsel adalah membawa ke jalur hukum karena dari pihak Denny pun sudah melaporkan ke Polrestabes dan dijatuhi hukuman sesuai dengan yang berlaku. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, solusi keamanan pada cloud computing yang bisa kita lakukan, yakni yang pertama ada autentikasi, yakni dengan pengujian bukti dari identitas si pengguna. Proses ini itu berguna untuk memastikan bahwa si pemilik akun ini adalah benar-benar orang yang diklaim. Jadi ketika kita login, user akan masukkan kata sandi sesuai dengan ID. Dan jika kata sandi yang dimasukkan itu salah, maka sistem secara otomatis akan memverifikasi bahwa kata sandi tersebut itu salah dan akhirnya tidak bisa masuk ke server pemilik aslinya. Yang kedua yakni dengan otorisasi, mengacu pada hak kepemilikan atas server tersebut. Jadi setelah user atau pengguna tersebut telah mendaftarkan identitasnya misalnya dengan email dan juga memasukkan password dan telah melakukan autentikasi, maka selanjutnya akun tersebut akan menjadi hak milik dari si pengguna. Lalu yang ketiga yaitu dengan cara mengaudit. Jadi disarankan baik bagi si penyedia layanan maupun si pengguna layanan itu hendaknya menggunakan dua metode dasar untuk menjamin jaminan operasional yang ada, yakni dengan sistem audit dan juga dengan pemantauan. Yang keempat yakni ada akuntabilitas, yang mana merupakan suatu kontrol akses yang dilakukan untuk mempertanggungjawabkan atas tindakan dan penelusuran yang dijelajahi oleh si pengguna. Terus yang terakhir yaitu ada meningkatkan kompleksitas konfigurasi, yakni dengan menambahkan banyak lapisan dan juga meningkatkan level kesulitan dari si sistem untuk mencegah adanya kerentanan dari si penyusup. Selanjutnya. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa cloud computing ini memiliki konsekuensi yang harus diperkirakan. Konsekuensi positifnya, kita bisa menyimpan data dengan kapasitas yang lebih besar dan lebih menghemat biaya dan sebagainya. Tetapi kita juga harus memperhatikan dampak negatifnya seperti pencurian, pembobolan, bahkan kehilangan data. Nah, maka dari itu kita harus menerapkan solusi yang tepat agar data kita tidak mudah untuk dicuri ataupun rusak dan tetap terjaga dengan baik. Tetapi jika data kita sudah dicuri ataupun dibobol, maka kita harus melaporkan kepada pihak yang berwajib. Next. Berikut daftar referensi yang kami gunakan pada presentasi kami kali ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.